Prabu Niskala Wastukancana wafat pada tahun 1475 Masehi, kemaharajaan sudah dibagi dua pemerintahan. Masing-masing diperintah oleh Haliwungan Susuk Tunggal di Sunda Pakuan dan Dewa Niskala Ningrat Kancana di Galuh Kawali. Kerajaan tersebut hidup sederajat dan berdampingan dalam persahabatan dan persaudaraan. Namun politik kesatuan wilayah kembali tercipta melalui jalinan perkawinan di antara putra-putri keduanya. Dengan demikian, kekuasaan peninggalan Niskala Wastukancana, warisan dari Mahaprabu Lingga Buana Wisesa dan Mahaprabu Bunisora bersatu kembali. Di atas kekuasaan Prabu Dewa Niskala di Kerajaan Galuh dan Prabu Dewatmaka Haliwungan Susuk Tunggal di Kerajaan Sunda, masih terdapat kekuasaan pusat yang memayungi dua buah administrasi kerajaan tersebut. Laksana sebuah pemerintahan federal atau united yang mengkoordinasikan unit-unit dari pemerintahan negara bagian. Tugas pemerintahan federal tersebut dipikul oleh orang tua mereka sendiri, yakni Maharaja Niskala Wastukancana yang mengendalikan tahta kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Pusat pemerintahan federalnya pada masa Maharaja Niskala Wastukancana berada di kerajaan Galuh Kawali. Penerus kekuasaan federal atas kerajaan Sunda, yaitu Sunda Galuh Bersatu termasuk Galunggung, tidak dilanjutkan oleh salah satu dari kedua anak Prabu Niskala Wastukancana tersebut, melainkan jatuh kepada Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran, yaitu Sri Ratu Dewata Pangeran Jayadewata. Ia merupakan putra dari Prabu Dewa Niskala dan sekaligus menantu dari Prabu Dewatmaka Susuk Tunggal. Jadi, baru pada masa kekuasaan Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Pajajaranlah pusat pemerintahan federal Kemaharajaan Sunda Galuh Bersatu berada di Sunda Pakuan, yang istananya berjajar 5 bernama Sri Bima Punta Narayana Suradipati, sehingga terkenal jadi Istana Pajajaran. Mahaprabu Niskala Wastukancana adalah penguasa besar kerajaan Sunda Galuh yang harum namanya karena berkat kebijaksanaannya mampu membawa kerajaan ke puncak keemasannya. Namanya ditulis dalam 3 prasasti Sunda, yaitu Prasasti Kawali, Prasasti Batu Tulis Bogor, dan Prasasti Kabantenan. Mahaprabu Niskala Wastukancana atau Prabu Resi Buana Tunggal Dewata alias Linggawastu atau dikenal juga julukannya Kesatria Anggalarang alias Prabu Wangi Suta, berkuasa selama 103 tahun, 6 bulan, lebih 15 hari antara tahun 1371 sampai dengan tahun 1475 Masehi. Ia wafat dalam usia 126 tahun, sehingga ia masih sempat mendengar kabar tentang kerajaan Majapahit dilanda Perang Paregreg tahun 1453 sampai tahun 1456 Masehi.
karena adanya huru-hara perebutan kekuasaan di antara keturunan Hayam Wuruk. Akibatnya, hampir selama 3 tahun Majapahit tidak mempunyai raja. Di saat Majapahit sedang dilanda kerusuhan, perebutan kekuasaan, dan terancam kehancuran, justru Mahaprabu Niskala Wastukancana sedang menikmati kejayaan dan kebesaran kemaharajaan Sundanya yang meliputi Sunda Pakuan, Galuh Kawali, dan Kebataraan Galunggung yang gemah ripah loh jinawi tata tentrem Kertaraharja. Ia sangat menikmati ketenangan dan kedamaian pemerintahannya sambil tak henti-hentinya melakukan Brata Sia Puja Tanpa Lum, artinya hidup bertirakat dan beribadah. Untuk saat ini, sejarah kerajaan yang pernah ada di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta dapat terang benderang berkat naskah Pangeran Wangsakerta. Bagian isinya seperti Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara dan Carita Parahyangan Sakeng Jawa Kuluan melengkapi pasal sejarah Sunda yang sebelumnya minim data. Banyak yang meyakini naskah Wangsakerta sebagai data sejarah primer, namun ada pula yang meragukannya. Butuh 21 tahun bagi Pangeran Wangsakerta untuk menyusun ribuan sarga yang isinya merekonstruksi sejarah Sunda sampai kerajaan di Nusantara. Naskah tersebut kemudian diteliti oleh Dr. Anes Aca dan Dr. Anes Saleh Danasasmita dan dipopulerkan oleh Dr. Anes Yosef Iskandar dalam majalah Mangle, dan kemudian dibuat buku berjudul Sejarah Jawa Barat Pustakaning atau Yuganing Raja Kawasa dan diterbitkan oleh CP Geger Sunten Bandung tahun 1997. Kehadiran naskah Wangsakerta cukup menghebohkan, pernah menjadi polemik banyak peneliti sejarah. Awalnya, naskah Wangsakerta sangat diragukan sebagai naskah asli karena teknik penulisannya yang dianggap modern tidak sesuai tren di zamannya. Selain itu, dari sisi fisik naskah diduga kuat merupakan naskah salinan yang ditulis sekitar abad 1920 Masehi. Dengan kata lain, naskah Wangsakerta yang ada sekarang bukan naskah asli yang ditulis Pangeran Wangsakerta sendiri. Walaupun peneliti seperti Profesor Dr. M.C. Riklebs, Dr. Hasan Muarif Ambari, dan lain-lain menganggap Wangsakerta sebagai naskah palsu, namun kenyataannya naskah Wangsakerta tetap fenomenal dan selalu dirujuk sebagai sumber sejarah sekunder sampai saat ini. Salah satu yang menarik dari naskah Wangsakerta dalam menuliskan sejarah Sunda adalah urutan para penguasa kerajaan di masa klasik, yaitu dari masa Salakanagara, Tarumanagara, Sunda, Kendan, Galuh, Galunggung, dan Pajajaran, serta kerajaan-kerajaan lainnya secara terperinci. Urutan para raja itu tersusun sistematis, dilengkapi dengan angka tahun eksistensinya. Hal seperti ini tidak ditemukan
dalam naskah-naskah Sunda kuno lainnya. Dalam banyak hal, isi naskah Wangsakerta sejalan atau melengkapi naskah-naskah Sunda kuno lainnya yang lebih sahih, terutama naskah Carita Parahyangan yang ditulis abad 16 Masehi. Hal tersebut tidak mengherankan sebab salah satu naskah Wangsakerta yang berjudul Carita Parahyangan Sakeng Jawa Kuluan juga bersumber dari naskah Carita Parahyangan yang ditulis sebelumnya. Keterangan tersebut didapat dari pembukaan naskah Carita Parahyangan Sakeng Jawa Kuluan yang ditulis sendiri oleh Pangeran Wangsakerta, bahwa ia menulis Carita Parahyangan Sakeng Jawa Kuluan berdasarkan naskah Carita Parahyangan yang ditulis oleh seorang abdi dalem Nangganan atas perintah Prabu Gesan Ulun di Sumedang Larang pada masa ia berkuasa.